Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bahtiar Hadi Prakoso. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Quantum GIS, yaitu di mana yang menjadi topik bahasan kita kali ini adalah tentang geoprocessing, dissolve. Baik, sekilas saja apa sih geoprocessing itu? Jadi, geoprocessing ini merupakan pengolahan data spasial yang melibatkan input data spasial lainnya. Jadi kalau misalkan kita ada sebuah data spasial itu nantinya akan kita olah dengan geoprocessing sedemikian rupa. Proses geoprocessing akan menghasilkan output berupa data spasial baru. Nanti sudah kita masukkan data spasialnya, terus kemudian kita proses dengan proses geoprocessing ini. Dari proses geoprocessing ini akan menghasilkan data spasial baru dengan format yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu proses yang ada di geoprocessing, yaitu dissolve. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu proses yang ada di geoprocessing, yaitu dissolve, di mana dissolve ini merupakan proses penggabungan dua fitur atau lebih yang memiliki nilai atribut yang sama. Ya, ini saya ilustrasikan di gambar yang di sebelah samping kanan saya. Ini adalah berupa peta sebuah kabupaten. Tepatnya di sini ini adalah Kabupaten Jember yang ada di Provinsi Jawa Timur. Saya mendapatkan peta Jember ini dengan batas wilayah per desa. Yang ingin saya inginkan adalah peta Jember ini batasnya dari desa dirubah menjadi batas per kecamatan. Sehingga di sini untuk areanya yang sesudah diproses itu area kecamatan. Biar lebih memahami tentang proses dissolve ini, jadi kita akan berangkat dari studi kasus. Jadi dalam studi kasus ini kita akan merubah peta desa yang ada di Kabupaten Jember menjadi kecamatan. Data geografis dapat diunduh di www.infogeospasial.com ini. Jadi nanti di dalam situs ada beberapa pilihan dengan batas desa atau kecamatan atau provinsi, ada beberapa pilihan. Jadi tinggal pilih salah satu nanti. Dalam studi kasus ini kita memilih yang untuk batas desa. Jadi kira-kira seperti ini hasilnya sudah saya import ke Quantum GIS, yaitu batas-batas desa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Terlihat batasnya begitu kecil-kecil ya. Tentu saja ini nanti kita tidak ambil semuanya, kita hanya mengambil salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember. Baik, untuk lebih jelas mari kita buka Quantum GIS-nya. Baik, Quantum GIS kita sudah kita buka. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita menambahkan layer berupa data peta. Sebelumnya kita sudah mencari data yang akan kita proses nanti di dalam geoprocessing. Peta sudah kita dapatkan dari infogeospasial.com. Kita bisa tambahkan di sini hasil apa yang telah kita download di website tersebut. Kita bisa open data source, kemudian source data type, ini centang yang file. Terus kemudian di source-nya kita bisa pilih file hasil apa yang telah kita unduh sebelumnya. Dalam proses pengunduhan di data di infogeospasial.com ini, hasil unduhan berupa file kompres dalam bentuk .rar. Untuk itu harus kita ekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak, baru kemudian kita bisa tambahkan. Saya tampilkan di sini adalah file hasil ekstrak. Di sini saya memilih indodesa-region.shp. Sudah itu klik open. Oke.
kita tambahkan add. Sepertinya datanya sudah nambah, ini bisa kita close. Nah, di sini yang muncul adalah data desa yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Kita tidak akan mengambil semua daerah yang ada di Indonesia ini, tapi kita akan mencoba mengambil salah satu sampel daerah tertentu, yaitu nanti kita akan mengambil sampel di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember, untuk dijadikan proses geoprocessing. Kita dapat mengetahui beberapa atribut yang mengikuti data geospasial ini. Kita bisa klik open attribute. Oke, jadi total sebanyak 66.000 sekian fitur atau baris. Nah, di sini ada data desa, kode, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Nanti data ini bisa kita gunakan untuk memfilter. Ini saya perkecil aja gambarnya, saya klik doc atribut tabel ya, untuk mempermudah. Kemudian karena tujuan kita adalah menyeleksi terlebih dahulu daerah yang akan kita jadikan sampel untuk demo kita kali ini, saya klik layernya, klik kanan, terus kemudian saya pilih filter. Nah, di filter ini adalah field yang muncul, isinya adalah value. Karena data yang kita inginkan tadi adalah berupa data kabupaten, maka saya double klik, nanti di bawah muncul. Terus kemudian saya klik operatornya itu adalah equal atau sama dengan. Nilainya kabupaten, yang kita cari adalah Kabupaten Jember. Kita bisa klik all untuk melihat value dari data kabupaten. Kemudian kita ketikkan Jember. Nah, di sini muncul. Kalau sudah, kita bisa double klik. Di sini ada tulisan kabupaten sama dengan Jember. Ini artinya by system di Quantum GIS akan mencarikan data di mana data tersebut yang mempunyai Kabupaten Jember. Maka akan terpilih secara otomatis. Kalau sudah, bisa klik OK. Sepertinya sudah terseleksi. Data yang kecil ini merupakan data Kabupaten Jember. Di sini sudah terpilih, totalnya ada berapa ini? Ada 239 desa yang ada di Kabupaten Jember. Peta Kabupaten Jember ini kita bisa simpan terlebih dahulu ke dalam file tersendiri atau ke dalam layer sendiri. Sebelum saya simpan, saya seleksi terlebih dahulu ini semuanya, select fitur. Ya, artinya nanti saya akan menyeleksi kecamatan atau daerah mana saja yang akan kita simpan. Terus kemudian kita klik kanan pada layer Indo Desa Region ini, terus saya pilih Export, Save Selected Fitur As. Untuk formatnya kita pilih S3. Untuk file name-nya, penyimpanannya bisa klik ini, saya pilih di desktop saja. Saya ketikkan Jember Desa. Kemudian saya save ya. Kemudian kalau sudah saya OK. Nah, otomatis kita dibuatkan layer baru yang berisi informasi Kabupaten Jember saja. Pada tutorial kali ini kita akan memanfaatkan fitur yang ada di geoprocessing, yaitu fitur dissolve, di mana dissolve itu fungsinya adalah menggabungkan dua fitur atau lebih yang mempunyai nilai yang sama. Contohnya gini, ini peta Jember ini kan tersajikan dalam bentuk batas wilayah per desa. Kita mengetahui semuanya batasnya adalah batas per desa. Dari sini kita akan coba gabungkan, di mana desa-desa yang mempunyai kecamatan yang sama kita gabungkan jadi satu. Berarti nanti batas yang keluar itu adalah batas kecamatan, bukan desa lagi.
Contohnya seperti ini. Di Jember ada sebuah kecamatan namanya Kencong. Kencong di sini mempunyai beberapa desa. Ada Cakru, Kraton, Wonorejo, dan seterusnya. Desa yang mempunyai nilai kecamatan yang sama, itu nanti akan digabungkan menjadi sebuah wilayah yang sama. Untuk itu, kita perlu memproses layer tersebut ke dalam proses dissolve. Sekarang kita bisa buka menu vektor. Terus di sini ada geoprocessing tools. Di sini kita memilih dissolve. Kemudian input layer kita pilih Kabupaten Jember Desa. Ya, ini layer yang barusan kita buat. Terus kemudian dissolve field. Nah, ini kita isi. Kita memilih berdasarkan daerah yang mempunyai kecamatan yang sama. Ya. Karena kita memilih kecamatan, kita bisa centang ini. Kalau sudah, bisa klik OK. Ini berada posisinya dia di ini. Kalau sudah tercentang, kita bisa running. Oke. Sudah, nggak ada masalah, berarti di sini bisa kita close. Nah, ini hasil proses dissolve. Jadi yang aslinya ini adalah datanya berupa ini. Data dengan batas desa akan diubah menjadi data dengan batas kecamatan. Cuman ada beberapa, tadi ada 100 desa lebih, itu digabungkan kecamatan yang sama menjadi satu buah wilayah tersendiri. Ya, hasil akhirnya berupa seperti ini. Oke, jadi proses dissolve berguna ketika kita mendapatkan sebuah peta yang batas wilayahnya itu berupa desa, terus kemudian kita naikkan lagi ke kecamatan atau kabupaten atau yang lebih tinggi yaitu provinsi. Demikian tutorial dissolve ini yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.